Purbaya Yudi, Menke, Menteri Keuangan, seorang tokoh yang disegani dalam bidang keuangan, menekankan pentingnya mendukung produk lokal alih-alih mengandalkan barang impor bekas. Menurutnya, produk dalam negeri memiliki kualitas yang tidak kalah baik, bahkan seringkali lebih unggul dibandingkan barang bekas impor. Dengan memprioritaskan produk lokal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berkembang. Purbaya percaya bahwa dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia bisa menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebijakan ini juga berpotensi untuk meningkatkan rasa bangga terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan pedagang yang menjual barang impor. Menurutnya, barang dalam negeri memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan barang impor, dan impor justru dapat mengurangi kestabilan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Yudi menolak untuk memberikan izin kepada pedagang yang ingin memperjualbelikan barang impor, terutama pakaian bekas dari luar negeri. Ia berkomitmen untuk menghentikan sepenuhnya impor pakaian bekas dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Tujuannya adalah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi anak-anak muda yang saat ini masih menganggur. Dengan cara ini, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan? Sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak. Itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah-sekolah disambut dengan meriah oleh para siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Anak-anak tampak antusias dan bersemangat menyambut kedatangan Presiden dengan berbagai cara, seperti menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, membawa bendera kecil, dan memberikan bunga. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen berharga bagi para siswa, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk berdialog langsung dengan generasi muda, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan motivasi serta inspirasi untuk masa depan. Kehadiran Presiden di tengah-tengah mereka diharapkan dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama untuk menyetarakan kualitas sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai standar internasional. Beliau menyoroti bahwa anak-anak bukan sekadar bagian dari seremoni atau simbol formalitas, melainkan aset bangsa yang harus dipersiapkan dengan baik melalui sistem pendidikan yang komprehensif dan berkualitas. Dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat bersaing di kancah global, berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional, dan membawa nama baik Indonesia ke mata dunia. Pidato ini menggugah kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi pendidikan demi masa depan yang lebih cerah. Dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat bersaing di kancah global, berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional, dan membawa nama baik Indonesia ke mata dunia. Kemarin, suasananya rame banget. Warga datang, sekolah-sekolah ikut turun, anak-anak berdiri rapi di pinggir jalan sambil melambai ke Presiden, tradisi yang selama puluhan tahun dianggap biasa. Tapi justru di tengah acara besar itu, Prabowo bilang sesuatu yang gak banyak orang duga. Kalimat yang bisa jadi akhir dari tradisi lama itu sendiri. Terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas.
Sehingga saya minta sekretaris kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Saya faham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Setiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda. Dengan menolak tradisi itu, Prabowo cuma mau bilang satu hal, rakyat nggak perlu capek-capek menghormati pemimpinnya. Pemimpin yang kuat justru datang untuk meringankan beban rakyat, termasuk anak-anak sekolah yang waktunya harus tetap